Shalom, damai di hati. Bapak Ibu terkasih jemaat Imam Gloria Jakarta Selatan dan para simpatisan, selamat pagi, selamat baku dapa lagi di hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi, menjaga kita sampai pada hari ini. Hari yang penuh berkat, hari yang akan kita jalani di sepanjang hari ini dengan aktivitas kita. Sebelumnya kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai pada hari ini. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur Tuhan, Engkau masih menganugerahkan kami kehidupan yang baru, kesehatan, bahkan berkat yang berlimpah. Ya Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakan bagi kami ya Tuhan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengaku banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab di hari Selasa 22 Juli 2025 terdapat dalam Ulangan 10 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu sunatlah hatimu dan jangan kamu tegar tengkuk lagi. Kita ulangi. Ulangan 10 ayat 16. Karena itu sunatlah hatimu dan jangan kamu tegar tengkuk lagi. Demikianlah firman Tuhan. Tema dalam perenungan, jangan lagi kamu tegar tengkuk. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam masa pengembaraan di padang gurun sejak keluar dari Mesir, generasi awal bangsa Israel senantiasa melakukan pemberontakan terhadap Tuhan Allah dan cenderung mengikuti keinginan sendiri yang bertentangan dengan kehendaknya. Akibatnya mereka dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk, sehingga mereka tidak diizinkan untuk memasuki tanah perjanjian. Pengalaman sejarah tersebut dialami Musa sebagai bagian dari generasi awal bersama Yosua dan Kaleb yang masih hidup. Itu terdapat dalam Bilangan 14 ayat 29-30. Pengalaman itu dijadikan sebagai peringatan bagi generasi baru Israel agar tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, sehingga tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan karena mereka meragukan kuasa dan kasih Tuhan Allah. Musa menghendaki agar generasi baru yang akan masuk tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah melalui sungai Yordan, agar tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Dan ketika berada di tanah Kanaan, di antara bangsa-bangsa yang tidak menyembahnya, agar tidak terpengaruh oleh penyembahan berhala yang dipraktikkan oleh bangsa-bangsa lain, dan tetap berpegang teguh pada Tuhan Allah sebagai pusat kehidupan mereka. Kehidupan keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Frasa sunatlah hatimu dalam teks ini menunjuk bahwa
hati yang telah menyadari dan menerima anugerah Tuhan Allah sehingga menjadi umat-Nya. Hati yang sudah disunat ini kemudian akan menghasilkan buah-buahnya, yaitu berlaku setia kepada Tuhan Allah dengan mematuhi segala ketetapan dan hukum-Nya. Hati yang sudah disunat tidak akan menjadi tegar tengkuk lagi, atau keras kepala, melainkan memiliki belas kasihan seperti yang diperlihatkannya. Jadi, sunatlah hatimu menunjukkan penerimaan dan penyerahan diri penuh kepada Tuhan Allah, yang kemudian akan diwujudkan dalam ketaatan dengan kasih yang tulus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajak kita sebagai keluarga Kristen untuk memahami dan meyakini bahwa oleh kasih setia Tuhan Allah, maka kepada kita dianugerahkan janji-janji berkat dan jaminan keselamatan jika mengasihi Dia dalam kesungguhan, kesetiaan, ketulusan hati, dan ucapan syukur. Sambil berkomitmen untuk menghadirkan belas kasihan Tuhan Allah dalam kehidupan dengan sesama tanpa memandang perbedaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang berlimpah kasih setia, inilah kami anak-anak-Mu yang bersyukur atas kasih setiamu bagi kami. Ajarlah kami untuk menyerahkan seantero hidup kepadamu dan mengutamakan kehendak-Mu atas kehendak kami dalam kehidupan ini. Tambahkanlah iman kami agar kami semakin mengasihi dan setia kepadamu, serta menjadi berkat bagi sesama. Amin. Jemaat Dimim Gloria dan para simpatisan, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus sayang torang semua. Amin.